Asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Dosen pengampu, Dr. Evia Fiati MPD. Anggota yang terdapat di kelompok 2 ada Alia, Isma, Zahra, dan Iro. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk mencapai pemahaman diri dan arah hidup, membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah, rumah tangga, dan masyarakat. Adapun tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, tujuannya adalah bimbingan dan konseling dalam aspek akademik bertujuan untuk membantu konseling mengembangkan potensi belajar mereka, mengatasi hambatan belajar, dan membangun sikap dan kebiasaan belajar positif. Fungsi utama bimbingan dan konseling adalah untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi kepada konseli agar mereka dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Kemudian ada asas bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yaitu asas yang berhubungan dengan rahasia klien bersifat data atau persoalan yang dihadapi. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesuka dan kerelaan peserta data atau persoalan yang dihadapi. Yang ketiga adalah asas keterbukaan, yaitu asas di mana klien atau peserta didik diharapkan untuk bersikap terbuka agar konselor dapat membantu atau bisa menemukan solusinya. Kemudian yang keempat adalah asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar klien dapat ikut aktif dan juga berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan. Yang kelima adalah asas kemandirian, yaitu asas yang mengharapkan klien harus bersikap mandiri dalam menghadapi persoalan agar tidak bergantung pada orang lain secara terus-terusan. Yang keenam adalah asas kekinian, yaitu asas di mana layanan yang diberikan konselor terkait dengan persoalan sekarang atau masa kini untuk bisa diberi gambaran masa lalu dan masa mendatang sesuai fakta. Selanjutnya yang ketujuh adalah asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar di dalam layanan terhadap klien bisa bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang selama layanan berlangsung. Kedelapan adalah asas keterpaduan. Di dalam asas ini, klien harus menerima layanan bimbingan konseling, baik dari konselor maupun orang lain bisa diterima secara terpadu, saling menunjang dan harmonis. Kesembilan adalah asas kenormatifan, yaitu asas yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Contohnya norma agama, budaya, adat, dan hukum dalam usaha bimbingan. Yang ke-10 adalah asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki layanan harus ditangani oleh orang yang profesional atau benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Ke-11 adalah asas alih tangan, yaitu asas di mana konselor tidak mampu atau tidak menemukan titik terang dalam persoalan, maka konselor harus mengalihkan tangan itu kepada pihak yang lebih ahli. Dan yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani, yaitu asas di mana pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana aman, saling mengayomi, memberikan dorongan atau motivasi kepada klien. Prinsip-prinsip etis dalam praktik bimbingan dan konseling. Yang pertama, diperuntukkan bagi semua konseling. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan atau kuratif, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perseorangan atau individual. Yang kedua, sebagai proses individuasi, setiap konseli bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan, konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga, menekankan hal yang positif. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk berkembang. Keempat, merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Mereka bekerja sebagai teamwork. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan, yang merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup konseling tidak hanya sebatas membantu mahasiswa memilih jurusan atau program studi saja,
namun juga mencakup konseling karir, pengembangan potensi, jabatan yang dipegang. Selain itu, dapat melatih kemampuan komunikasi, membangun jaringan, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja.